Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ketahui bersama-sama pengertian dari qada dan qadar, yakni keduanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Contoh qada adalah, pertama, Allah menetapkan seluruh makhluknya akan meninggal pada batas usia yang telah ditentukan. Kedua, Allah menetapkan hari kiamat akan datang. Ketiga, Allah menetapkan musibah akan terjadi. Keempat, Allah menetapkan hujan akan turun. Yang kelima, Allah menetapkan siang berganti menjadi malam. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia tidak mengetahui kapan terjadinya. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya yang sudah terjadi. Contoh qadar adalah, pertama, manusia mengetahui seorang bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki saat bayinya telah lahir. Kedua, manusia mengetahui hujan turun saat hujan sudah turun. Ketiga, manusia mengetahui musibah akan terjadi atau musibah sudah terjadi saat ada musibah yang sudah terjadi. Dan tentang siang dan malam, manusia bisa mengetahui siang berganti menjadi malam atau malam berganti menjadi siang jika sudah terjadi siang berganti menjadi malam dan malam berganti menjadi siang. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah terjadi, dan manusia mengetahui qadar karena sudah terjadi. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua, yakni takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir Allah yang tidak bisa diubah. Contoh takdir mubram adalah bergantinya siang malam atau malam menjadi siang. Kedua, meninggalnya seseorang. Ketiga, jenis kelamin bayi yang lahir. Dan keempat adalah terjadinya bencana alam. Semua itu tidak bisa diubah oleh manusia. Manusia tidak bisa mengubah siang menjadi malam atau sebaliknya. Manusia tidak bisa mengubah waktu meninggalnya seseorang. Manusia tidak bisa mengubah jenis kelamin bayi yang lahir. Dan manusia tidak bisa mengubah bencana alam atau menghalangi bencana alam yang akan terjadi. Takdir mu'allaq adalah takdir Allah yang bisa diubah dengan ikhtiar atau usaha, kemudian berdoa dan bertawakal, yakni berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh takdir mu'allaq adalah, pertama, keadaan miskin bisa diubah menjadi kaya dengan bekerja dan berdoa. Kedua, keadaan bodoh bisa diubah menjadi pintar dengan belajar dan berdoa. Ketiga, keadaan sakit bisa diubah menjadi sembuh dengan berobat dan berdoa. Keempat, keadaan susah bisa diubah menjadi mudah dengan berusaha dan berdoa. Semua keadaan itu bisa diubah manusia dengan tiga cara, yakni berikhtiar, yaitu berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tawakal, berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus beriman juga kepada qada dan qadar. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut. Pertama,
Orang yang beriman kepada qada dan qadar memiliki sabar dalam menerima takdir Allah yang tidak baik. Kedua, bersyukur menerima takdir Allah yang baik. Ketiga, selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Keempat, selalu berdoa supaya diberikan rasa ikhlas dan rasa syukur. Kelima, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, tidak merasa sombong. Dan kedelapan, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu merupakan sikap dan perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kita meyakini qada dan qadar, kita meyakini bahwa semua yang telah terjadi merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Maka kita ikhlas dan kita ridho terhadap semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang tentu saja kesemuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar. Antara lain, pertama, mendapatkan ketenangan jiwa. Kedua, selalu bersabar jika keadaan sedang sulit. Ketiga, selalu bersyukur jika keadaan sedang lapang atau mudah. Keempat, selalu optimis, yakni berpandangan positif dalam berusaha dan belajar. Entah usahanya nanti gagal atau belajarnya nanti gagal, tetap aja lakuin usaha dan belajar. Yang kelima adalah menumbuhkan, yakni menumbuhkan keyakinan bahwa cobaan termasuk ketentuan Allah. Dan kita harus meyakini ya nak, bahwa cobaan yang Allah berikan kepada kita ini, kita bisa lalui dan kita bisa hadapi. Karena Allah jika memberikan cobaan kepada kita, itu tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Jika Allah memberikan satu cobaan, satu ujian kepada kita, maka Allah yakin kita bisa melewatinya. Dan kita juga harus bersabar terhadap musibah atau ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian keenam, menjauhkan diri dari sifat sombong. Ketujuh, semakin dekat kepada Allah. Kedelapan, meningkatkan keimanan. Kesembilan, menyadari bahwa kita selalu berusaha untuk bisa mencapai sesuatu. Mau pintar, harus belajar. Mau sukses, harus bekerja dan berusaha. Dan yang ke-10 adalah semangat, disiplin dalam belajar dan bekerja. Jadi anak-anak, pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ragu. Kedua, kita harus meyakini Allah telah menetapkan takdir untuk kita semuanya. Ketiga, takdir yang Allah tetapkan kepada makhluknya pasti terjadi. Dan kapan terjadinya takdir yang Allah tetapkan itu, hanya Allah yang mengetahuinya. Keempat, manusia tidak mengetahui tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah itu bersifat gaib. Yang perlu dilakukan oleh manusia adalah mengimaninya, meyakininya bahwa semua yang terjadi merupakan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manusia harus bersabar dan tetap berdoa kepada Allah ketika mendapat takdir yang tidak baik. Dan selanjutnya, manusia harus bersyukur dan tetap berdoa kepada Allah ketika mendapat takdir yang baik. Mari kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa berdoa kepada Allah memohonkan yang terbaik atau yang baik-baik untuk kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.